Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, santriwan santriwati Moya Barit dan semua penggemar kami semua yang dirahmati oleh Pede Allah. amat. Kali ini kita tetap bersama Gus Atik yang akan ngobrol santai tentang hal-hal apa yang semoga bisa menjadikan bahan pelajaran bagi kita semua. Jadi ternyata ngaji itu banyak model itu. Ya. Ada ngaji online, Gus. Ada. Dan ternyata maksiat online pun ada. Salah satunya Judul itu Judul. judi online. Nah, ini yang lagi marak terjadi. Jadi dulu masih konvensional, banyak ditangkap yang ceki dan sebagainya. Sekarang asal punya HP bisa deposit, dan itu kebanyakan orang akhirnya menggantungkan dari hasil itu sekarang. kalau dulu misalnya di keramaian ya, lihat orang. Iya. Sekarang di kamar Di sendirian kamar pun sendiri dan nggak ada yang tahu. dan judi online, dan itu marak terjadi. Nah, yang luar biasa juga sekarang, Gus, terjadi itu ternyata yang judi online terbesar itu ada di Kamboja, dan banyak WNI yang ke sana yang ditawari pekerjaan di Singapura, ternyata hanya transit di Singapura, terus dibawa ke Kamboja, di sana suruh kerja paksa. Ini pengalaman pribadi atau gimana? Ya, ini saya alhamdulillah lolos, Gus. Maka saya pakai nama Saran karena bosnya nanti bisa nyari saya. Kok tahu itu? Iya. Jadi ini mantan pengalaman tukang ceki. Tapi kan sekarang gini, Gus, peci saya sudah benar. Kalau judi begini. Nah, bahkan juga menjadi Kalau yang merah bakul ayam. oh iya, kalau miring bakul peso tawannya tukang main. Dan bahkan mirisnya juga terjadi itu, Gus, perdagangan manusia, Gus. Ini luar biasa. Jadi judi online ini tanggapan Kiai Iket bagaimana tentang judi online yang merambah? Iya. Luar biasa. Jadi sebelum saya tanggapi, terlebih dahulu ini sebagai kewajiban saya untuk amar ma'ruf lah ya, nahi munkar. Saya memohon kepada seluruh masyarakat untuk meninggalkan judi online ini. Sudah jelas, satu itu bertentangan dengan Syariat, dengan perintah Allah ya, dengan syariat, dan membawa madarat pastinya ya. pasti secara baik spiritual maupun sosial dan yang lain. Jadi kalau dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah ya ayatnya dari awal sampai akhir lah ya. Ila akhirih. Kalau nggak salah sih ayat 90-an lah. Itu Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi khamr, kemudian judi, maisir itu judi, kemudian menyembelih hewan untuk berhala, kemudian mengadu nasib dengan anak panah, itu dikatakan rijsun min amali syaitan. Jadi najis atau kotoran termasuk dari bentuk perbuatan setan. Kalau kita lihat dari ilmu nahwu ya, pertama ada kata innama. Innama itu kalau kita mengaji kitab balaghah, itu faedahnya lil khasri, atau untuk fungsinya untuk menghanyakan.
menghanyakan. Jadi khomer, judi, ya, apapun bentuk judinya, termasuk judol, itu hanya rijsun, itu nggak ada manfaatnya, hanya pakainya innama Allah itu sama dengan innamal amalu binniyat. Nah, sesungguhnya sanyang hanya dengan niat begitu. Malah kalau kita tilik dari ayat selanjutnya itu innama yuridu syaiton ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha. Itu tujuan setan ya untuk mengadu domba kita. Biar terjadi percecokan, terjadi pertengkaran, ya kan? Banyak kita temui kasus setelah judi online, ya, bukan malah untung, malah buntung. Bahkan anak orang tua bertikai karena apa? Sertifikatnya tombang. Nggak bilang sama orang tuanya, meskipun bilang akhirnya terjadi percecokan. Ya. Dalam judi ternyata tipuan nih Gus, menang sekali tuh luar biasa, padahal kalahnya berkali-kali. Wah sudah aku ma'adzikillah. Dan tujuan itu menghalangi kita agar kita nggak berzikir kepada Allah. Ya seperti kasus yang tadi disampaikan lah, di kamar sendirian, ternyata lagi ngeslot. Padahal kalau kita gunakan untuk zikir atau apa kan sudah lumayan. Tujuannya untuk untuk terjadi pertikaian di antara kita dan untuk menghalangi kita dari berzikir kepada Allah, apapun bentuk judinya. Artinya berarti masyarakat itu dengan judi online itu sudah tidak khauf lagi gitu. Iya. Bahkan di segala aspek masyarakat, mau di kantor, mau di mana, itu semua sekarang penghasilannya dengan judi, karena dirasa itu lebih mudah, tapi ternyata itu cuma tipuan belaka. Apalagi itu tadi kotor ya Gus. Ya kotor. Berarti hasil judi dibawa ke rumah buat makan anak istri. Na'udzubillah min dzalik. Satu kali suapan nasi masuk ke perut kita, 40 hari sholat gak diterima. Satu kali suapan. Sesuap nasi. Sepiring berapa suap? Lah iya. Jadi apalagi sekarang orang, nah kalau ini saya kasih tahu Gus, ini bukan pengalaman pribadi. Kalau ngeslot itu kan di situ ada nama dewanya Gus. Jadi ini orang sekarang sama Allah Islam. Begitu. Sekarang percaya sama dewa Gus, dewa Zeus gitu. Jadi situ yang beli yang ngeslot itu kalau di Zeus kan luar biasa Gus. Jadi uang 50.000 deposit itu bisa jadi 1 juta, 3 juta gitu. Nah, kalau sampai percaya selain Allah itu malah naudzubillah bisa jadi kafir itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, percaya selain Allah berarti kan musyrik. Naudzubillah. Nah, bagaimana nih? Artinya penyakit ini sudah menjadi penyakit masyarakat, bahwa judi online itu sudah ditabrak, tidak berpikir lagi ini apakah hasil judi itu halal atau haram dan sebagainya. Yang jelas lah, saya butuh uang dengan cara yang mudah, saya punya paketan, saya hanya deposit 50.000, syukur-syukur dengan melakukan permainan slot itu 10 menit 20 menit dapat uang lebih. Bagi mereka ini adalah solusi. Ini kan bagaimana ini dari kalangan kiai ini melihat hal ini. Ya harapan saya kepada orang-orang tua lah supaya
lebih memperhatikan anak-anaknya ketika memegang HP. Kira-kira mencurigakan ya dibilangin lah. Kemudian dari para alim ulama juga saya mohon untuk lebih gencar lagi untuk menyuarakan masalah ini, terutama bahayanya judi khamar itu. Bagaimana kita menyampaikan pesan Allah itu, innamal khamru itu, bahwa itu jelas-jelas perbuatan setan yang dilarang oleh agama, bahkan oleh negara pun juga melarang kan Mas. Jadi kemudian adanya dari pihak pemerintah adanya penyuluhan ke Karang Taruna atau ke ormas-ormas masyarakat, itu mohon untuk digencarkan lagi tentang penyuluhan itu. Maka bahwa judi itu bukan solusi, bukan solusi. Solusi ya takwa itu. Jadi ingat, kalian menang dengan judi online, nggak berpikir kalahnya sudah bertumbuk-tumbuk, sudah berkali-kali lipat dari hal itu. Dan saya pikir belum ada sejarahnya orang judi jadi kaya itu. Belum. Karena otomatis nafsunya terus supaya menang, diberikan menang sekali, menang lagi, ternyata dia kalah, nafsunya terus sampai akhirnya habis-habisan. Jadi untuk semua masyarakat, mari kita sama-sama menegakkan syariat untuk memerangi perjudian dalam bentuk apapun. Betul. Nah, kalau perjudian dalam bentuk apapun tadi, kalau sifatnya contoh undian berhadiah itu bagaimana, Gus? Misalkan nih di mall atau di apa gitu kan, ngisi ada undian berhadiah, bahkan hadiahnya umroh gitu, itu termasuk judi nggak? Atau misalkan jalan sehat. Itu dulu pernah dibahas di Pondok Saran juga dan di pondok-pondok yang lain, itu termasuk juga. Jadi lebih hati-hatinya jangan. Termasuk kan mengadu, termasuk azlam itu. Azlam kan mengadu nasib dengan anak panah itu kan. Dan anak panah itu bukan batasan. Anak panah bukan batasan. Terus karena ini pakainya anak panah, berarti kalau pakai batu boleh, kalau pakai kertas boleh. Enggak, ini bukan batasan. Anak panah bukan batasan. Jadi intinya bahwa walaupun di situ adalah anak panah, bisa dikiaskan kemana saja. Iya. Sekarang ya, membakar harta anak yatim boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Dalilnya dari Quran mana? Jadi nggak bisa sampai. Yang ada dalam Quran makan, bukan membakar ya. Bukan membakar. Tapi kata membakar bisa diartikan lain. Nah, sekarang kalau makan aja nggak boleh. Apa namanya membakar? Makan harta anak yatim nggak boleh, apalagi membakar. Kan begitu. Jadi kita nggak boleh terlalu terpancang dengan teksnya. Sementara kita nggak menganalogikan dengan hal lain yang justru mungkin bisa lebih bahaya. Dan inilah fungsinya pikiran gitu. Iya. Ini apa ya, kalau kita lihat usul fikihnya, perlu ngaji fikih. Jadi azam itu mengadu nasib dengan anak panah, dan bukan hanya anak panah, tapi itu tadi misalkan kita belanja di toko waralaba lah ya. Sudah ada pamfletnya kan, undian berhadiah, hadiahnya umroh, Gus. Iya. Nyatet belalah leng dapat umroh, itu gimana nih? Saya setuju saya nggak setuju lah dengan undian semacam itu, nggak setuju. Dulu pernah dibahas di Sarang. Undian terus acara-acara kayak semacam jalan sehat itu ya, itu termasuk madu nasib juga. Supaya ternyata kan kalau bicara jalan sehat itu sudah marak terjadi. Dan itu mereka juga berpikir tidak judi lah ya, untung-untung iseng-iseng berhadiah. Satu saya sehat, nanti jadi siapa oleh gitu. Nah, supaya apakah ini ada solusi jalan sehat itu untuk menjadi halal?
Kalau dikatakan jalan sehat itu. Ya, sulitnya. Sulit ya. Ya. Berarti Saya seingat saya itu dulu pernah dibahas di forum Basul Masail pondok pesantren itu, beberapa pondok pesantren besar, ada Sarang, ada Ploso, ada Lirboyo Lirboyo. Itu mengharamkan. Jadi pokoknya yang bersifat apa, mengadu nasib. Tapi kalau misalkan iseng-iseng Gus karena memeriahkan acara 17 Agustusan gitu kan, saya sebenarnya kan hadiah juga nggak seberapa Gus. Jadi supaya ada door prize gitu, itu masih dilarang juga. Ini maksa banget. Loh iya kan, ini bentar lagi nih Agustusan, pasti akan banyak apa jalan sehat di setiap RT RW. Nah, jalan sehat toh kalau tidak ada iming-imingnya itu mereka nggak akan ikut, Gus. Ini lain dengan musabakoh ya. Ini kan bukan musabakoh, bukan perlombaan. Kalau perlombaan ada solusi. Kalau perlombaan sekalian. Iya. Karena kita kan disuruh fastabiqul khairat ya kan, lomba-lomba dan kebaikan. Dalam kitab fikih diterangkan tentang misalnya balapan kuda, ya, balapan kuda itu diperbolehkan kalau misalnya ada dua orang nih, keduanya memberikan iming-iming. Ya kalau kamu menang saya kasih HP, yang satunya kalau kamu menang saya kasih motor. Ini judi namanya. Nah solusi biar nggak jadi judi bagaimana? Harus ada mukhalil. Jadi mukhalil bukan anjebab nikah. Oh iya, ini kita nanti bahas mukhalil ya. Ini mereka tertarik. Lomba pun ada. Nah, kalau ada orang ketiga dan orang ketiga ini nggak urun apa-apa. Orang ketiganya nggak urun apa-apa. Nggak urun apa-apa. Dengan nanti kalau dia menang pun dia dapat hadiah. Nah, itu jadi boleh. Tapi ini musabakoh. Nah, sementara kalau kita nyun sewu jalan sehat kan bukan musabakoh. Nah, makanya nyun sewu jenengan nggak bisa menganalogikan jalan sehat dengan musabakoh ini, nggak bisa. Oke Gus. Terima kasih penjelasannya. Artinya kalau perlombaan dengan hadiah itu boleh ya. Boleh. Kalau tadi termasuk azlam tadi mengadu nasib nih. Iya. Nah, jadi, ya semoga kita bisa tercerahkan dan kita juga bisa terhindar dari judi di keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita. Jadi ternyata kata beliau Haji Roma Irama, judi ngek meracuni kehidupan. anak ngek. Terima kasih, kita jumpa di lain kesempatan di pembahasan yang lebih menarik lagi bersama Jaikat. Semoga jenengan semua bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka tidak tinggalkan emas.